Halo, perkenalkan saya Bernadita Maya Kristianti Punitavalo. Saya adalah mahasiswi program studi komunikasi PJJ Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi self-concept atau konsep diri untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme. Mohon disimak. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep diri itu? Menurut Elizabeth Hancock, konsep diri adalah bagaimana seseorang menilai dirinya sendiri, baik dari keyakinan, persepsi, maupun sikap. Dengan kata lain, konsep diri adalah jawaban dari pertanyaan sederhana, siapa saya, dan bagaimana orang lain mengenal saya. Jadi konsep diri bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga bagaimana kita memandang diri sendiri. Lalu mengapa konsep diri dianggap penting? Konsep diri sangat penting karena konsep diri dapat berpengaruh terhadap cara kita memandang diri sendiri dan akan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Bukan hanya apa yang kita pikirkan, tetapi juga bagaimana kita merasakan sesuatu, mengambil keputusan, serta berinteraksi dengan orang lain hingga menentukan masa depan kita. Mari coba kita ilustrasikan mengenai konsep diri ini. Misalnya ada dua mahasiswa yang sama-sama mendapatkan nilai C. Mahasiswa pertama berpikir, saya memang bodoh, saya tidak bisa melakukannya. Sedangkan mahasiswa kedua berpikir, saya akan belajar lebih giat. Kondisi yang sama akan menghasilkan respon yang berbeda karena mereka berdua memiliki konsep diri yang berbeda. Menurut Brian Tracy, konsep diri terdiri dari 3 komponen utama yang saling berhubungan, yaitu self-ideal, self-image, dan self-esteem. Ketiganya membentuk cara kita memandang diri sendiri dan akhirnya mempengaruhi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Self-ideal adalah gambaran mengenai diri ideal yang ingin kita capai di masa depan. Di dalamnya terdapat impian, tujuan hidup, nilai, dan harapan tentang kita yang ingin menjadi seperti apa. Self-image adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Artinya, bagaimana kita menilai kemampuan kita, bagaimana kita melihat kelebihan dan kekurangan kita, dan bagaimana kita memandang diri kita, peran kita sebagai mahasiswa, anak, teman, atau anggota masyarakat. Dan yang terakhir adalah self-esteem, yang adalah penilaian atau penghargaan kita terhadap diri kita sendiri. Konsep diri secara umum dibedakan menjadi konsep diri positif dan konsep diri negatif. Perbedaannya terletak pada bagaimana seseorang memandang, menerima, dan menghargai dirinya sendiri. Seseorang dengan konsep diri positif akan lebih percaya diri, lebih bisa memanfaatkan kesempatan dan berani mencoba hal baru, terus berkembang dan mau belajar dari kesalahan. Sementara seseorang dengan konsep diri negatif cenderung minder dan ragu pada dirinya sendiri, mudah menyerah, menghindari kesempatan karena takut gagal, serta akan sulit berkembang karena kurang mengenal potensi diri. Setelah kita mengetahui apa itu konsep diri dan apa saja komponen-komponennya, maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana konsep diri seseorang bisa terbentuk? Apakah sejak lahir kita sudah memiliki konsep diri positif atau negatif? Ternyata tidak. Konsep diri berkembang melalui pengalaman hidup dan dipengaruhi oleh 2 kelompok faktor, yaitu internal dan juga eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Faktor ini berkaitan dengan kondisi, kemampuan, kepribadian, dan pengalaman yang kita alami. Faktor internal yang pertama adalah kondisi fisik. Penampilan, tinggi badan, berat badan, atau kondisi kesehatan seseorang seringkali mempengaruhi bagaimana orang memandang dirinya. Misalnya, ada mahasiswa yang terus-menerus diejek karena memakai kacamata, akan terus merasa dirinya tidak menarik jika ia memikirkan komentar-komentar tersebut. Konsep dirinya menjadi negatif karena ia merasa minder. Sebaliknya, jika ia menerima dirinya apa adanya dan fokus mengembangkan dirinya, maka konsep dirinya akan menjadi lebih positif. Jadi, bukan kondisi fisiknya yang menentukan konsep diri, tetapi bagaimana ia memaknai kondisi tersebut.
Faktor berikutnya adalah kemampuan intelektual, yaitu bagaimana seseorang menilai kemampuan berpikir dan prestasinya. Misalnya, saat ujian, ada mahasiswa yang mendapatkan nilai rendah. Jika ia langsung berpikir, saya bodoh, konsep dirinya akan langsung menjadi negatif. Namun, jika ia berpikir, saya perlu belajar dengan cara yang berbeda agar hasilnya menjadi lebih baik, maka ia akan memiliki konsep diri yang lebih positif. Artinya, prestasi memang berpengaruh, tetapi cara menyikapi prestasi itu menjadi hal yang jauh lebih penting. Kepribadian juga mempengaruhi konsep diri. Orang yang optimis biasanya akan lebih mudah bangkit setelah kegagalan, sedangkan orang yang pesimis cenderung lebih cepat menyerah. Misalnya, ada dua mahasiswa yang sama-sama gugup saat presentasi. Mahasiswa yang optimis akan berkata, "Saya gugup, tapi aku akan berusaha lebih keras." Sedangkan yang pesimis akan berkata, "Saya memang nggak cocok berbicara di depan umum." Yang terakhir, pengalaman pribadi. Setiap pengalaman yang kita alami, baik keberhasilan maupun kegagalan, akan membentuk cara kita memandang diri kita sendiri. Misalnya, saat pertama kali presentasi, kita mendapatkan kritik dari dosen. Kritik tersebut bisa membuat kita menjadi jauh lebih baik ketika dijadikan sebagai bahan evaluasi. Namun, jika kita menganggap kritik tersebut sebagai tanda bahwa kita tidak mampu, maka konsep diri kita akan langsung menjadi negatif. Jadi, pengalaman tidak selalu membentuk konsep diri negatif atau positif. Yang paling menentukan adalah bagaimana kita memaknai pengalaman tersebut. Selain dipengaruhi oleh diri sendiri, konsep diri juga dibentuk oleh lingkungan di sekitar kita yang kemudian disebut sebagai faktor eksternal. Faktor yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memperkenalkan kita pada diri sendiri. Misalnya, sejak kecil orang tua sering mengatakan, "Kamu pasti bisa, Nak." Kalimat sederhana itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Sebaliknya, jika anak terus-menerus mendengar kalimat, "Kamu nggak bisa apa-apa," maka lama-kelamaan anak tersebut akan mempercayai kalimat tersebut dan menjadikan konsep dirinya negatif. Teman sebaya juga memiliki pengaruh besar, terutama saat kita remaja dan mahasiswa. Misalnya, ketika kita menyampaikan pendapat dan diskusi, jika teman-teman menghargai pendapat kita akan semakin percaya diri. Namun, jika kita sering diejek atau ditertawakan, kita bisa menjadi lebih takut untuk berbicara. Kemudian, lingkungan kampus juga turut membentuk konsep diri kita. Dosen yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya atau memberikan apresiasi atas usaha mahasiswa dapat meningkatkan rasa percaya diri. Sebaliknya, lingkungan yang selalu membandingkan mahasiswa satu dengan yang lainnya bisa membuat seseorang merasa dirinya tidak lebih baik. Terakhir adalah budaya masyarakat. Nilai dan norma yang berlaku di masyarakat juga mempengaruhi cara seseorang menilai dirinya. Misalnya, masyarakat sering menganggap bahwa orang yang sukses hanya memiliki nilai akademik yang tinggi. Padahal, setiap orang memiliki potensi yang berbeda. Jika seseorang percaya bahwa dirinya dinilai dari angka, maka ia akan kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa konsep diri tidak terbentuk hanya dari dalam diri seseorang, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Faktor internal dan juga eksternal saling berinteraksi untuk membentuk cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak. Oleh karena itu, jika kita ingin membangun konsep diri yang positif, kita perlu membangun diri kita sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung. Ada beragam cara yang bisa diterapkan agar bisa terbentuk suatu konsep diri yang positif. Yang pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami siapa diri kita dan apa kelebihan serta kekurangan yang ada pada diri kita. Kemudian, menerima diri apa adanya dengan berhenti membandingkan diri dengan orang lain.
Yang ketiga, membangun self-esteem atau penghargaan terhadap diri sendiri. Misalnya dengan memberikan afirmasi positif pada diri sendiri setiap hari. Yang keempat, membuat tujuan sesuai dengan kemampuan. Yang kelima, belajar dari pengalaman dan mau mengevaluasi diri. Yang keenam, memilih lingkungan yang positif karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap konsep diri. Yang ketujuh, terus belajar dan mengembangkan konsep diri. Yang kedelapan, berkontribusi dan berbuat baik kepada orang lain. Kesimpulan dari materi ini adalah, konsep diri merupakan cara seseorang memandang dirinya sendiri. Konsep diri mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Dalam perspektif estetika humanisme, membangun konsep diri positif merupakan langkah awal untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh. Seluruh pemaparan materi ini disusun berdasarkan daftar pustaka dan referensi berikut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.